Assalamualaikum, yo, jumpa lagi dengan Ega. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan dasar, perawatan pemula untuk Nepenthes. Untuk itu, simak terus video ini. Ya, ini ada beberapa kantong semar yang ada di sini. Ini sekarang saya lagi di rumah mertua saya. Jadi, kita bahas dulu apa itu kantong semar. Bahasa ilmiahnya adalah Nepenthes. Oke, kantong semar itu merupakan tanaman karnivora. Kalau kita dulu pas sekolah terkenalnya dengan tanaman pemakan serangga, mendapatkan nutrisinya itu dari kantongnya ini, bukan dari akar, lebih ke dari kantongnya. Makanya ini merupakan dari modifikasi daunnya membentuk sulur-sulur lalu ada kantongnya. Penyerapan nutrisi dari sini. Nama lainnya di Indonesia banyak sekali. Ada yang menyebutkan kantong semar, ada yang menyebutkan periuk kera, nah macam-macam. Untuk bahasa Indonesia lebih terkenal dengan kantong semar. Oke, selanjutnya kita membahas tentang lebih ke tempat tinggal ya atau habitatnya. Habitat kantong semar itu kalau misalkan kita bisa membagi ada 2 atau 3 jenis. Kalau 2, dataran rendah atau lowland, terus satunya dataran tinggi atau highland. Tapi kadang ada yang membaginya 3. Lowland atau dataran rendah, dataran menengah atau intermediate kalau nggak salah terus yang ketiga highland atau dataran tinggi. Dataran rendah 0 sampai 1000 meter dpl atau di atas permukaan laut. Dataran menengah atau inter itu dari 1000 sampai 1500 di atas permukaan air laut. Terus dataran tinggi adalah 1500 ke atas hingga tak terhingga. Ini saya sadur dari web internasional. Silahkan klik linknya di bawah itu. Nanti itu di situ juga ada penjelasannya dan juga ada kalkulator Nepenthes, kalkulator kantong semar. Kira-kira itu kantong semar kalian itu cocok tinggal di daerah mana. Itu silahkan diklik aja linknya di deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis atau spesies Nepenthes, spesies kantong semar yang mudah dirawat dan cocok banget dirawat di dataran rendah. Itu yang pertama seperti yang saya pegang ini adalah Nepenthes atau kantong semar rafflesiana. Sangat cocok untuk hidup di dataran rendah. Misalkan kalian tinggal di Jakarta, Surabaya, kayak gitu cocok. Terus ada ini yang kelihatan besar ini Nepenthes mirabilis. Mirabilis itu banyak macamnya. Yang ini full hijau, ada warnanya agak pink, merah, ada bercak-bercaknya juga. Terus selanjutnya ada Nepenthes gracilis. Terus Nepenthes ambularia. Nepenthes reinwardtiana. Oh, saya ada reinwardtiana, tunggu. Nah, ini ada Nepenthes reinwardtiana. Kebetulan kantongnya lagi jelek. Ini udah terlalu banyak makan, biasanya bisa jelek kayak gini. Terus sama terlalu panas. Itu Nepenthes dataran rendah yang mudah atau cocok untuk pemula dipelihara. Ada juga dataran rendah yang susah. Sebagai contoh ini. Ini hidup dari 0 sampai intermediate sampai 600-an meter di atas permukaan laut, tapi ini susah ngantong. Lihat nih, daunnya gede, susah ngantong, gampang stres. Awal-awal saya punya ini ngantong bagus, terus dipatok ayam, jadi sekarang nggak ngantong-ngantong lagi. Terus ada Nepenthes tomoriana yang endemik di daerah Danau Tomori di Sulawesi. Saya ada itu, silakan diklik linknya. Banyak Nepenthes yang berasal dari Indonesia. Oh ya, untuk tambahan tadi yang saya sebutkan merupakan Nepenthes spesies murni. Terus untuk hibrida atau kawin silang itu beberapa ada hibrida alami, contohnya Hockeriana. Itu juga adaptif dan mudah dirawat. Untuk hibrida lainnya cari aja yang silangan dengan Rafflesiana, Mirabilis, Gracilis, Reinward. Itu perawatannya insya Allah juga lebih mudah karena disilangkan dengan Nepenthes atau kantong semar yang adaptif di dataran rendah.
Oke, selanjutnya kita membahas media tanam. Kali ini kita lebih membahas media tanam untuk Nepenthes pemula seperti ini ya. Nepenthes kayak gini tuh media tanam sangat simple. Kalau saya pribadi menggunakan dua campuran media tanam, yaitu yang pertama adalah kokopit, selanjutnya sekam bakar. Ya itu saja sebenarnya sudah cukup, tapi beberapa kali saya campur juga dengan media yaitu batu apung atau pumice. Dicampur semua lalu digunakan sebagai media seperti ini. Ini kokopit campur sekam bakar ya. Dicampur langsung ditanam aja. Ada juga yang menggunakan sphagnum moss. Menurut saya sphagnum moss terlalu mahal untuk tanaman Nepenthes ini, nggak terlalu repot kayak Venus flytrap. Jadi menurut saya lebih gampang. Media tanam itu tadi digunakan untuk Nepenthes yang adaptif dan mudah seperti ini ya. Kalau yang beberapa jenis itu butuh kita harus survei dulu habitatnya seperti apa. Kayak misalkan dia harus pakai campuran akar pakis, bebatuannya lebih banyak dan lain-lain. Yang saya sebutkan tadi Nepenthes atau kantong semar yang mudah dirawat. Selanjutnya untuk perawatan kantong semar ini sangat mudah. Yang tadi saya sebutkan yang adaptif dan memang habitatnya itu di dataran rendah. Perawatan cukup disiram dan sinar matahari. Cuma itu saja. Kalau kalian merawat indoor lebih baik outdoor aja lah, kita Indonesia cahaya matahari cukup melimpah. Jadi kayak gitu. Misalkan kalian coba kok terlalu gosong seperti Rainwardiana saya ini kayak gini, kalian bisa menggunakan paranet. Paranet itu seperti ini, kelihatan nggak? Nah, tinggal kalian pergi ke toko pertanian, bilang aja beli paranet kayak gitu ya. Itu untuk mencegah atau mencegah sinar matahari terlalu kuat atau memberikan shading bayangan. Biasanya untuk jenis-jenis tadi itu butuh sinar matahari yang kuat, tetapi sebaiknya juga suhu udaranya sekitarnya itu lembab. Jadi alangkah baiknya kalau memang kalian benar-benar niat, nggak cuma asal miara, beli aja sekalian hygrometer. Di situ ada suhu sama kelembapan udara. Terus penyiraman lebih baiknya menggunakan air TDS rendah di bawah 100 saja. Tetapi saya berulang kali dan paling sering itu sebenarnya cukup menggunakan air keran. Padahal air keran dari pump saya itu TDS-nya tinggi sekali. Silakan kalian cek tes TDS itu, klik linknya di atas. Nah itu, alhamdulillah masih bisa hidup dan masih mau ngantong ya. Tinggal menurut saya tuh kantong tuh dari tadi faktor suhu, kelembaban dan sinar matahari. Untuk air Nepenthes atau kantong semar ini cukup bandel, jadi nggak terlalu milih-milih lagi. Kalau kalian memang ada air TDS rendah ya sebaiknya pakai itu. Ya itu tadi sekilas tentang perawatan kantong semar atau Nepenthes. Selanjutnya mungkin nanti saya akan membuat video ini cara untuk memperbanyak metode stek. Silakan klik linknya. Nah untuk metode dari biji silakan klik linknya lagi. Nah itu atau dicari saja di channel Eganonder. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Insya Allah setiap bulan ada giveaway. Jangan lupa follow Instagram juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ciao.